Hina, temanku mengundang kita makan malam. Jadi, bersiaplah untuk itu. Terima kasih Tuhan jutaan kali. Tahukah kamu berapa banyak sari yang aku buat? Saya membuat begitu banyak pakaian sehingga jumlahnya sangat banyak. Pesta setelah menikah. Tapi situasi tanpa harapan sedang terjadi di sini. Syukurlah temanmu menyadarinya. Anda tahu bahwa sebagian besar keluarga saya tinggal di luar negeri, dan aku tidak punya banyak teman. Ya, aku tahu itu kamu. Jiwa yang tua. Sekarang, tidak seperti ini. Aku punya teman tapi, semua orang menjadi begitu sibuk dalam hidup mereka. Saya kehilangan kontak dengan mereka. Siapa yang ingin menyimpannya, pertahankan. Anda harus setuju bahwa Anda adalah jiwa yang sudah tua. Oke, dengarkan. Saya membuat sari 3 warna. Katakan padaku, yang mana yang harus aku pakai? 1 berwarna kuning, 1 berwarna biru, dan ungu. Maukah kamu memakai pilihanku? Tentu saja, itu sebabnya saya bertanya. Oke. Biru. Oke, aku akan pergi dan bersiap-siap. Saya harus mengambil ini off, karena saya harus memakai warna kuku yang serasi. Feliz vous abonner à notre chaîne et montrer votre amour. पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा पलकें छू के गिरा बिछड़ा यूं आंसू मेरा Ayolah Hina, kita sudah terlambat. Ya, saya siap. Ayo pergi. Apa yang telah terjadi? Kamu terlihat sangat cantik. Saya cantik. Tetapi, kamu tidak pernah memujiku. Ini tidak seperti ini. Omong-omong. Ayo pergi. Ayo pergi, saya tidak dapat menemukan tas yang cocok. Anda, duduk. Tuan akan datang. Oke. Rumahnya sangat indah. Masya Allah. Anda dapat melihat taman dari sini.
Halo saudara, Anda di sana. apa kabarmu? Senang bertemu denganmu. Sama di sini kawan. Damai sejahtera besertamu. Kedamaian selalu bersamamu. Silakan duduk. Memberitahu. Bagaimana Anda memutuskan untuk datang ke sini dari Amerika? Aku bosan tinggal di sana. Berpikir untuk kembali ke Pakistan. Ayahku tidak senang dengan keputusanku tapi... Kamu tahu aku tidak mendengarkan siapapun. Benar. Bagaimana dengan pernikahan? Apakah kamu menikah atau tidak? Saat ini, saya masih lajang tetapi saya berencana untuk menikah. Tapi aku harus menghargaimu. Anda menikah terlambat tetapi memiliki pernikahan yang indah. Maksudku, kalian berdua adalah pasangan yang serasi. Terima kasih. Tapi Anda juga bersiap untuk menikah. Aku sudah siap sepenuhnya. Biarkan aku mencari gadis yang baik. Bagaimana dengan itu? Pekerjaanmu ini bisa dilakukan oleh babimu. Apa yang dikatakan? Ya, sayang, Anda harus melakukan ini untuk saya. Tolong, temukan gadis baik sepertimu, untukku. Tapi bagaimana saya bisa melakukan ini? Aku tidak tahu. Tipe cewek seperti apa yang kamu suka? Saya tidak punya banyak tuntutan. Aku ingin yang sederhana, perempuan rumahan, itu saja. Satu pengalaman buruk saja sudah cukup. Untuk pelajaran hidup. Terima kasih Tuhan, kamu belajar. Ya, saya belajar. Bagaimanapun, mari kita makan malam. Kami akan melanjutkan pembicaraan. Apa yang dikatakan? Ya tentu. Saskia. Saskia, Ya, Pak. taruh makanannya. Ya. Ceritakan lebih banyak. Tidak ada, kamu beritahu apa yang terjadi. Tidak ada, baru saja menikah. Kami bersenang-senang hari ini. Aku menyukai temanmu. Katakan padaku satu hal. Bagaimana kabarmu teman? Dia tampak lebih muda darimu. Ayah Ahsan dan ayahku adalah mitra bisnis. Kami berteman sejak kecil. Jenis istilah keluarga. Setelah kematian ayah, paman mengalihkan segalanya. Urusannya ke Amerika. Omong-omong, Ahsan tidak suka memberitahukan umurnya. Dia 3 tahun lebih muda dariku. Hanya 3 tahun. Secara penampilan dia tampak 8-10 tahun lebih muda. Dia telah mempertahankan dirinya sendiri. Ya, dia selalu menjaga dirinya sendiri. Omong-omong, dia memiliki rumah yang sangat indah. Kami bersenang-senang. Tinggalkan rumah, perusahaannya sangat bagus. Selera humor yang bagus. Seseorang tidak bosan selama 1 menit pun. Katakan ini padaku. Kenapa dia belum menikah? Apakah dia seperti terlibat dalam masalah apa? Dan membuat dirinya kesakitan. Dia menyukai seorang gadis. Dia menikah dengannya di Amerika. Namun pernikahan itu tidak bertahan lebih dari 6 bulan. Kemudian dia mengambil perpisahan. Tapi sekarang dia ingin menikah. Haruskah aku memberitahumu satu hal? Aku sangat menikmati kebersamaannya sehingga andai saja aku telah menemukan Ahsan sebelum kamu, saya akan menikah dengan Ahsan. Silakan berpikir sebelum berbicara. Apa yang kamu bicarakan? Di depan siapa? Kamu tahu, kamu keterlaluan. Syahzad, apa yang terjadi? Mengapa kamu merasa kesal? Aku hanya bercanda. Maksudmu, aku harus berpikir sebelum bercanda denganmu? Ya babi, kamu harus melakukan ini untukku. Tolong temukan gadis baik sepertimu, untukku. Babi, permintaanku tidak banyak. Aku ingin yang sederhana, perempuan rumahan, itu saja. Saya harus menghargai Anda. Anda menikah terlambat tetapi menikah dengan hebat.
Atau Damai sejahtera besertamu. kedamaian selalu bersamamu. Apa ini? Ini adalah kertas hula dari Alina. Apa yang harus dilakukan sekarang? Tidak ada. Apakah semuanya baik-baik saja? Semuanya baik-baik saja, Abi. Kenapa kamu bertanya seperti ini? Karena aku tahu, kamu tidak akan pernah mengatakan yang sebenarnya padaku. Dan kapan aku berbohong padamu? Kamu tidak pernah mengeluh padaku tentang Hina, kan? Namun bukan berarti Syahzad, bahwa aku tidak akan tahu apa-apa. Jika para pelayan rumah setia padamu, mereka lebih setia padaku. Saya minta maaf tetapi mereka tidak memberikan laporan yang baik tentang Hina. Abi, Hina butuh sedikit waktu. Dia akan mengerti segalanya. Berapa banyak lagi waktu yang dia butuhkan? Dia tidak tertarik pada Anda atau rumah itu. Sebelum pernikahanmu, aku tidak terlalu mengkhawatirkanmu. Aku lebih mengkhawatirkanmu sekarang. Dia adalah istriku. Saya tahu bagaimana menanganinya. Anda tidak bisa menanganinya. Bagaimana Anda akan menangani rumah ini? Apa yang kamu bicarakan? Syahzad, apapun yang sedang terjadi, hal ini tidak terjadi dengan benar. Demi Tuhan, berhati-hatilah. Jangan membuatnya tampak mudah. Saya mengatakan itu beberapa kali lagi. Lambat laun semuanya akan menjadi baik. Oke. Jadi dia menjadikan para pelayan ini sebagai mata-mataku. Dia menerima kabar tentang aku dan rumah ini. Sekarang saya harus berbicara dengan Syahzad. Sangat menyedihkan hal itu. Menurutmu, akulah yang disebut sebagai pemilik rumah ini. Tapi aku dimata-matai oleh pelayan rumah ini? Apa yang para pelayan pikirkan tentangku, Syahzad? Hina, aku punya. Saya telah membuatnya mengerti. Itu tidak akan terjadi lagi. Anda membuatnya mengerti dan dia mengerti? Saya tidak dapat memahaminya setelah menjauh dari kami. Kenapa dia tidak meninggalkan kita sendirian? 1 menit. Bukan milik kita. Hanya milikku. Bukankah dia punya anak sendiri atau rumah atau apapun yang bisa dia pikirkan? Baiklah, katakan padaku. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Memberitahu. Kita bisa mengganti pelayan. Tidak ada hal lain yang bisa terjadi. Pelayan pilihanku akan datang. Hina, apa yang kamu katakan? Para pelayan ini telah menjaga ini. Rumah aman untuk waktu yang lama. Mereka dapat dipercaya. Anda berkeliaran di luar sepanjang hari. Bagaimana aku bisa menyerahkan rumah ini kepada pelayan baru? Anda tidak akan melakukan apapun untuk saya? Anda tidak akan melakukan apapun? Anda tidak memahami saya. Hentikan sekarang juga. Saya tidak ingin mendengar atau memahami apapun. Nasib burukku, aku menikah denganmu. Hina, aku. Siapa yang keluar? Pergi melihat siapa yang datang. Oke, aku akan menemui ibu. Mama, Bu, mereka telah datang. Siapa yang datang? Mertua Alina. Apa? Damai sejahtera besertamu. Damai sejahtera besertamu. Bolehkah saya bertanya, mengapa kamu datang ke sini? Jika kehormatan rumah, tinggalkan rumah dengan diam-diam. Dia, tugas kita untuk membawanya kembali.
Anda memiliki banyak tugas lainnya, bahwa Anda tidak memenuhinya. Lihat, apakah Anda akan mulai membuat keributan? Di sana, maka akan ada lebih banyak masalah. Tanyakan dulu pada anakmu, mengapa hal ini terjadi? Jika ketidakpercayaan datang antara suami dan istri, maka tidak ada yang tersisa. Anda mengetahuinya dengan sangat baik dan saya juga mengetahuinya. Anda menelepon Alina sekali. Dia tidak akan datang. Jika dia tidak mau ikut dengan kita, apapun yang akan terjadi nanti, dia akan tetap seperti itu. Bertanggung jawab atas hasilnya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Putriku sangat bijaksana. Ketika dia datang dari rumah itu, dia tahu betul akibatnya. Akankah kamu sekarang berpihak padanya? Jika menurut Anda putri saya bodoh, maka jadilah itu. Anda menelepon Alina sekali. Saya di sini. Katakan apa yang ingin Anda katakan. Pergi, bersiaplah. Kami di sini untuk membawa Anda. Mengapa? Sayang. Suami istri bertengkar tapi itu bukan berarti begitu. Apa yang terjadi antara Ali dan aku? Kamu tidak menyebutnya perkelahian. Syukurlah kami datang untuk membawamu, bahkan setelah itu. Anda harus berterima kasih kepada Tuhan. Setelah sekian lama, aku kembali ke sini. Diam-diam. Berperilakulah sendiri. Oh, berperilaku baik. Wow, pintu dari luar terkunci. Semuanya baik. Aku bahkan tidak sempat makan sesuap pun di rumah. Semuanya dibenarkan. Kamera dipasang di setiap sudut rumah, bahkan di dalam rumah, kamarku, untuk mengawasiku. Saya tidak bisa berbicara dengan siapapun. Saya tidak bisa bertemu siapapun. Saya tidak dapat melihat siapapun. Jika saya seorang wanita yang tidak berkarakter, mengapa Anda datang untuk mengambil saya? Karena pelayan 24 jam sudah pergi dari rumah. Datang sekarang. Kamu menghilangkan rasa frustasimu. Sekarang saya pikir, saya tidak peduli. Apapun yang Anda pikirkan. Saya ingin bercerai. Anda ingin bercerai. Jadi, lakukan apapun yang kamu mau. Kamu berkencan dengan Shahzad dan aku tidak tahu apa itu. Saya tidak akan bercerai. Lupakan. Tidak apa-apa. Saya punya cara lain. Aku bilang padamu, singkirkan pemikiran ini dari benak Anda. Aku tidak akan menceraikanmu. Ayo pergi, Bu. Alina, ayo bersama kami. Bu, kataku, ayo pergi. Lihat. Itu sebabnya saya katakan kepada Anda bahwa berikan perhatian pada rumah Anda. Anda sudah lama menikah. Bertanggung jawablah atas rumah Anda sekarang. Meskipun seorang wanita 1000 kali lebih cantik, pria membutuhkan perhatian darinya untuk dirinya dan rumahnya. Saya memberinya perhatian dan saya merawatnya. Haruskah aku melangkah lebih jauh lagi sekarang, menjadi pelayannya? Jangan jadi pembantu, tapi minimal jadi istri. Semua nasihatmu hanya untukku. Kamu tidak mengerti rasa sakit dan kesedihanku. Sayang, semua masalah ini diciptakan olehmu. Dan Anda akan mengambilnya dari diri Anda sendiri. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Tinggalkan, saya datang untuk pekerjaan apa dan Anda membuat saya mendiskusikan hal-hal apa. Ada salah satu teman Shahzad, namanya Ahsan. Saya membawa fotonya. Kemana perginya? Ini, ambillah. Harus menikahkannya. Dia menikah tetapi putus karena suatu alasan. Sekarang, dia ingin menikah lagi. Apa yang dia lakukan? Dia adalah seorang pebisnis besar, tidak seperti Shahzad. Seorang pebisnis yang jauh lebih besar. Apa maksudmu? Tidak seperti Shahzad. Shahzad tidak kekurangan apapun. Bukan hanya satu tapi dia kekurangan ribuan hal. Baik, tinggalkan saja. Carilah seorang gadis untuknya. Hidupku hancur. Semoga seseorang menjadi lebih baik. Alina punya saudara perempuan, berpendidikan, tampan.
Dan orang-orang itu juga sangat baik. Mengapa saya tidak pergi ke sana dan berbicara dengan mereka? Tadi aku merusak hubungan adiknya dengan Shahzad. Jatuh cinta pada putriku. Anak muda. Kemana kamu pergi? Saya selalu berpikir, aku hanya akan meninggalkan rumah ini saat aku mati. Tapi saya rasa saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Apa yang kamu katakan? Dia benar, Shahzad. Ini adalah keputusan saya. Aku akan memberitahumu nanti. Sekarang tidak ada pekerjaan untuknya. Jadi, apakah kamu sudah menyimpan semua barangmu? Ya, saya menyimpannya. Oke, kalau begitu, Tapi kenapa? saya akan turun dan menjelaskannya kepada Anda. Tunggu, ya Tuhan. Shahzad, saya tidak tahu kenapa. Kamu tidak percaya padaku. Minggir. Beri aku ruang. Apakah ini rumahku? Anda memberi saya hak ini. Kalau begitu percayalah padaku. Kami tidak membutuhkannya di sini. Biarkan dia pergi, aku akan menjelaskannya padamu nanti. Pergi. Tunggu. Hina, sebelum mengatakan ini rumahmu, terimalah itu sebagai milikmu. Anda bahkan tidak tahu apa yang disimpan di mana. Shahzad ini bukan karyaku. Para pelayan melakukannya. Dan kita bisa bicara nanti. Apakah Anda ingin membuat keributan di depannya? Kenapa kamu masih berdiri di sini? Meninggalkan. Anda tidak akan pergi kemanapun. Pergilah ke dalam dapur. Berhenti. Anda ingin membuat keributan? Aku akan membuat keributan sekarang. Anda memata-matai saya? Ya, saya punya. Anda memata-matai? Tidak. Diam. Benar-benar tenang. Anda memanggil Farwa api Anda dan menghasutnya untuk melawan saya. Tidak, saya tidak punya. Anda memfitnah saya, itu yang saya tahu. Tidak, saya tidak melakukannya. Sekarang, jangan berbohong. Katakan yang sebenarnya pada tuanmu. Datang sekarang. Saya tidak melakukan apapun. Bukankah kamu berbicara menentangku? Wanita pembohong. Ini adalah hal yang nyata. Apakah Anda ingin masalah tercipta? Yang lain. Cukup. Aku sudah bilang padamu untuk pergi ke dapur. Anda mempermalukan saya karena seorang pelayan? Tahukah kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak tahu maksudnya, Hina. Apa yang dimaksud dengan penghinaan? Saya pikir kamu sudah gila. Lakukan satu hal, simpan dia di sini, dan aku akan pergi. Saya tidak tahu siapa saya dan melakukan apa di sini. Ini untuk Anda pikirkan. Bukan untuk saya. Saya bahkan tidak dapat berpikir bahwa Alina dapat membalas. Orang-orang benar. Bahkan seekor kucing pun bagaikan singa di rumahnya sendiri. Betapa polosnya dia tinggal di rumah ini. Dia tidak tinggal di sini. Dia ditahan di sini. Atau aku tidak tahu, kekasihnya yang mana yang akan datang ke sini. Dia tidak tampak seperti itu. Apapun penampilannya. Saya telah membuat keputusan. Dia tidak akan datang ke rumah ini. Dan aku tidak akan menceraikannya. Dia terus berjalan ke pengadilan. Jika Alina bersalah, tetap Ali seharusnya tidak menaruh kamera di kamarnya.
Saya tahu Anda tidak menyukai perilaku saya. Tapi kamu harus berpikir hina. Anda terikat pada benda lama apapun di rumah, tapi ini adalah makhluk hidup. Yang lain. Manusia-manusia yang siap memberikan miliknya. Hidup untuk tuan mereka. Silakan. Saya tidak suka itu karena seorang pelayan, kami, sedang mengalami kesalahpahaman. Kenali status Anda. Kenali status saya? Sudahkah Anda memberikan status apapun kepada saya? Aku tidak punya apa-apa, jadi aku akan meninggalkan rumah ini. Abu-abu, abu-abu. Tinggalkan ini. Silakan. Kemarilah, kemarilah, kemarilah. Duduk. Anda memiliki kekuatan, tapi hina. Kekuasaan tidak berarti Anda mulai menyalahgunakannya. Kita akan berbicara tentang penggunaan yang sah dan tidak sah ketika kamu akan memberikan hak apapun kepadaku. Anda telah memberikan semua kekuatan kepada adik Anda. Karena kakakku telah mendukungku, kapanpun saya membutuhkannya. Kalau begitu panggil dia ke sini, selamanya. Mengapa kamu menikah denganku? Yang lain. Cukup. Anda tidak akan pergi kemanapun. Selesaikan amarahmu. Silakan. Kamu sangat menghinaku di depan pelayan itu. Oke, aku minta maaf. Kami harus pergi keluar untuk mencari makan. Dari tempat favoritmu. Silakan. Terima kasih. Saya menyimpan semua pakaian di sini. Sekarang, Anda memintanya untuk menyetrika pakaian untuk saya. Oke, aku akan menyuruhnya. Oke? Itu saja. Huda Hafiz. Nah, Apa yang kakak katakan? apa yang bisa dia katakan? Dia mengkhawatirkan adiknya. Dan atas kekejaman Ali. Ibu, kalau begitu, dia tidak menceraikanku. Apa yang kamu katakan Alina? Dia harus menceraikanmu. Kasusnya sudah sampai ke pengadilan, dan dia telah menerima surat-surat itu. Dia akan menandatanganinya. Alina, malam. Alina, dengarkan aku. Apa yang telah terjadi? Kenapa kamu menangis? Kenapa aku menangis? Aku menangis karena nasib burukku. Anda tidak bernasib buruk. Orang-orang itu dangkal. Sungguh buruk menjadi seorang wanita. Tidak. Siapa yang menyalahkan wanita? Pria ini. Dengan berbohong, dengan menyalahkan. Anda tidak khawatir. Kami bersamamu. Kami semua bersamamu. Kamu bahkan tidak tahu betapa bahagianya aku. Anda menelepon setelah beberapa hari. Tidak seperti ini. Aku tahu, baiklah itu. Kamu selalu memikirkan kenyamananku. Tapi, tahukah kamu? Aku tidak ingin Syahzad melihat kita. Atau dia akan mengetahuinya.
Dengan siapa Anda berbicara? Saya sedang berbicara dengan teman saya. Apa perilaku buruk ini? Kelakuan buruk? Ya. Kelakuan buruk. Hina, aku suamimu. Anda tidak sadar apa yang Anda katakan? Sadarkah kamu bahwa kamu meragukanku? Ya Tuhan, Atau Apa ini? melihat. Pengingat bahwa Anda harus hadir di pengadilan. Tidak ada bedanya. Mengapa tidak ada bedanya? Karena saya telah memutuskan bahwa saya tidak akan menceraikannya. Meski untuk sementara, dia adalah istriku. Setelah bercerai, saya tidak tahu dengan siapa dia akan bertemu atau berkeliaran sekitar dan saya tidak akan menyukainya. jika anak laki-laki seperti ini, maka ibu harus berpikir, mengatasinya dan bertindak dengan bijaksana. Ali, berhenti. Ali, aku memintamu untuk berhenti. Kamu tidak boleh masuk ke rumahku seperti ini. Anda harus berhenti. Belajar berbicara dengan ibuku dulu. Jika Anda melakukan kesalahan ini di masa depan, itu tidak baik. Tarik kembali pemberitahuan perceraian, atau aku akan membuka semua kutubmu dan kamu tidak akan bisa tunjukkan wajahmu kepada siapapun. Dan ya, Anda lihat sekarang, saya bahkan lebih kasar dan jahat. Dan aku mempunyai perilaku yang lebih buruk lagi. Apakah kamu mengerti? Aku tidak akan menceraikanmu. Alina, jaga dirimu. Alina, kami bersamamu. Mengapa kamu khawatir? Apakah kamu mendengar apa yang dia katakan? Apapun yang dia katakan. Jika dia bisa pergi ke pengadilan dan memberi sumpah palsu, apakah kamu tidak punya lidah? Anda bisa memberikan kesaksian yang benar. Dan saya sudah membicarakan hal ini dengan teman saya. Apa yang dia katakan? Apa yang bisa dia katakan? Dia bilang paman itu sangat baik tapi saya pikir hubungan ini memburuk karena Bibi. Saya tidak peduli siapa yang hubungannya memburuk. Karena siapa? Saya khawatir pada diri saya sendiri. Aku kagum. Sebenarnya, aku marah padamu. Begitu banyak yang terjadi dan Anda tidak menghubungi kami. Bagaimana saya bisa tahu? Aku bahkan tidak punya telepon. Telepon rumah terputus. Dan saya mengetahui setelah itu bahwa mereka menguncinya. Pintu dari luar. Jika pernikahan seperti ini, semoga Tuhan menyelamatkan saya. Anda tidak harus mengatakan ini. Semoga Tuhan menuliskan kebahagiaan takdirku atas namamu. Anda pergi ke rumah Alina. Ya, Itu juga dalam kemarahan yang begitu besar. siapa yang memberitahumu hal ini? Ayahmu. Apa yang kamu katakan? Aku kagum dengan hal ini. Mereka berhubungan dengan ayahmu. Sekarang, kamu harus menceraikan Alina.
Hina, aku suamimu. Apakah Anda menyadari apa yang Anda katakan? Apakah kamu sadar kalau kamu meragukanku? Saya tidak tahu. Apa yang kamu inginkan? Saya mencoba memberi Anda setiap kenyamanan dalam hidup. Tapi Anda tidak dapat melihat apapun. Anda seharusnya senang karena Anda telah menyingkirkan orang itu, dan kamu menangis. Syukurlah dia mengirimkan surat-suratmu, kemandirian dirinya, atau kami harus berkeliling di pengadilan. Hentikan sekarang, sayang. Hentikan sekarang juga. Mengapa kamu membuat dirimu lelah dengan menangis? Apa yang seharusnya terjadi, terjadilah. Sekarang dari Allah. Berdoa untuk kemajuanmu. Cukup, anakku. Alina, hentikan, aku mulai marah sekarang. Anda harus tetap diam. Cukup, anakku. Cukup. Ya, benar. Ya, aku sudah menceritakan tentang tuntutanmu pada keluarga gadis itu. Ya, saya juga bercerita tentang mobil itu. Tapi dengarkan satu permintaanku. Menurutku itu, keluarga gadis itu tidak begitu kaya. Mereka memenuhi permintaan Anda. Ya, oke, saya akan tetap memberitahu mereka. Ya, oke, sesuai keinginan mereka. Oke, Huda Hafiz. Keluarga gadis Malang. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, apa kabar? Aku baik-baik saja, Syahnas. Saya mendapat pekerjaan dari Anda. Ya, katakan saja. Bisakah kamu datang ke tempatku? Ya, saya akan datang sekarang. Oke. Aku akan menunggu untuk Anda. Datang. Ya, saya akan datang sebentar lagi. Jangan khawatir. Saya baru saja datang. Allah Hafiz. Ayo Syahnas. Sepertinya bahwa Allah telah mengirimkan nafkah.